Best Budget Half-Ear TWS. Ini adalah predikat yang cocok gua taruh di TWS yang akan kita bahas kali ini. Ini adalah Anker Soundcore K20i, sebuah half-ear TWS dengan harga di bawah 200.000. Jadi Anker Indonesia mengadakan eksklusif promo dari tanggal 25 Juli hingga 31 Juli 2024 di harga 185.000 untuk K20i ini. Dan kalian bisa mendapatkan di toko resmi Anker Indonesia di TikTok Shop mulai tanggal 25 Juli nanti ya. Kalau kalian nggak mau repot, link pembeliannya pun udah gue sertakan kok di deskripsi di bawah. Dan TWS ini juga sudah di-cover garansi resmi selama 18 bulan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ya gue akan bahas apa yang menarik dari K20 ini. Kita akan start aja reviewnya, gue akan mulai dari sisi desain dan build quality-nya. Oke, untuk dari sisi desain, build quality-nya, bisa gue bilang ini TWS yang bagus atau bisa gue bilang perfect lah untuk harga yang ditawarkan. Kita bahas mulai dari build quality-nya dulu, yang dimana di bagian depan TWS ini ada DBoss Soundcore ya, yang dimana itu agak jarang kayaknya gue temuin sebuah TWS di bawah 200.000 udah ada DBoss di bagian depannya ini. Ada LED indikatornya juga di bagian bawah sini, kemudian charging port yang udah menggunakan USB Type-C di bagian bawah. Overall secara build quality terbilang bagus, tutup engselnya ini berasa kokoh, rigid, dan juga ada sistem pegas yang membantu menahan tutup engselnya ini ketika kalian ngambil earbudnya di posisi tidur seperti ini. Untuk pilihan warna, ada 4 buah pilihan warna, ada warna white glossy seperti yang gue pegang, ada warna hitam, biru, dan juga ungu ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan apa yang kalian suka. Untuk sisi desainnya sendiri juga nggak aneh-aneh, desainnya clean, khas Soundcore, dan juga mempunyai desain yang terbilang cukup minimalis. Overall, desain build quality-nya gue suka banget. Kemudian lanjut kita buka dan kita lihat untuk di bagian earbud-nya, dia juga punyai desain yang terbilang simple sama seperti TWS half-ear pada umumnya, tapi yang gue suka, build quality-nya pun terbilang oke dan rigid ya, terutama di bagian grill speaker ini yang dilapisi dengan metal. Untuk driver sendiri dia berukuran 13 mm dynamic driver. Dan apa yang membedakan TWS semi in-ear atau half-ear seperti ini dibandingkan TWS in-ear pada umumnya? Yang berbeda adalah ketika kalian menggunakan TWS half-ear seperti ini, kalian tetap bisa mendengar suara environment noise yang berada di sekitar kalian. Jadi ketika kalian gunakan TWS ini tuh nggak langsung budek gitu berasanya. Jadi ini masalah selera ya, kalian lebih butuh TWS half-ear ataupun in-ear. Tapi yang jelas mutlak buat pengalaman gue pribadi, TWS half-ear ini secara fitting jauh lebih nyaman dibandingkan in-ear. Yang dimana in-ear itu biasanya pemakaian jangka panjang tuh berasa capek atau mungkin akan berasa bikin gatal untuk kalian yang lumayan sensitif di telinganya ya. Tapi untuk half-ear seperti ini bisa kalian pakai berjam-jam, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk K20 ini juga terbilang nyaman ketika gue pakai untuk 2 jam, 3 jam, nggak berasa hal yang mengganggu dan overall fittingnya nyaman. Tapi kekurangannya mungkin untuk sistem secure di telinganya aja ya, yang dimana kalau kalian pakai buat olahraga, gue nggak terlalu merekomend sistem half-ear seperti ini karena lebih gampang copot dibandingkan in-ear yang lebih bisa ngelok di dalam telinga kalian. Selanjutnya untuk earbud ini juga sudah menggunakan touch control, yang dimana kalian bisa mengcustom touch control mulai dari single tap, double tap, triple tap, sistem hold-nya, semua bisa di custom di dalam aplikasi Soundcore. Jadi TWS K20 ini meskipun mempunyai harga di bawah 200.000, dia sudah mensupport aplikasi Soundcore sendiri, yang dimana di dalam aplikasi tersebut selain kalian bisa mengcustom untuk touch controlnya, kalian juga bisa mengaktifkan untuk fitur low latency mode supaya mendapatkan latency yang lebih baik ketika kalian menggunakan TWS ini untuk competitive game. Selain itu juga yang utama kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Sebenarnya di dalam aplikasi tersebut juga Anker sudah menyediakan lebih dari 20 preset yang bisa kalian pilih. Tapi memang tetap dengan customized equalizer kalian tetap bisa menentukan suara atau kalian bisa mendapatkan suara sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Untuk sound quality-nya akan gue bahas lebih detail nanti di akhir video. Kemudian selanjutnya untuk fitur-fiturnya sendiri seperti Bluetooth versionnya, dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC dan AAC. Untuk latensinya sendiri, untuk multimedia seperti nonton YouTube, dengerin lagu, gue merasa TWS ini tuh udah cukup banget ya. Jadi ketika gue pakai buat nonton YouTube, dialognya berasa cukup sinkron, nggak terlalu berasa latensinya yang mengganggu gitu. Dan ketika gue pakai untuk main game-game casual juga ini berasanya udah nyaman kok, udah oke banget.
Tapi ketika kalian aktifkan untuk low latency mode-nya, ini baru berasa banget ya, latensinya itu bagus banget, mirip seperti TWS-TWS gaming pada umumnya. Dan ini hal yang gua sedikit nggak expect sih dari sebuah TWS multimedia seperti K20i ini. Oke, sekarang kita waktunya ngomongin kualitas mikrofonnya, yang dimana untuk mikrofonnya sendiri dilengkapi dengan total 2 buah mikrofon, dan dilengkapi dengan teknologi noise reduction yang bisa mengurangi suara noise yang berada di sekitar gua. Jadi langsung aja ya, gua akan muterin suara atau sound sample simulasi ambient noise dengan intensitas volume standar pengetesan mikrofon yang ada di channel ini. Dan suara ambient noise ya. Jadi kalian bisa mendapatkan gambaran ketika kurang lebihnya kalian menggunakan TWS ini di public space gitu. Apakah suara gua masih terdengar jelas atau memang suara noise-nya ini udah menutupi suara gua pribadi. Jadi tinggal kalian nilai aja sendiri apakah noise reduction ini bekerja dengan baik atau enggak. Jadi segini aja paling ya untuk pengetesan suara mikrofon yang ada di K20 ini. Sekarang kita lanjut lagi ya. Selanjutnya untuk daya tahan baterainya sendiri, dia diklaim bisa mencapai 36 jam total bersama case-nya, dan untuk earbudnya ini bisa mencapai 6 jam. Untuk IP ratingnya sendiri dilengkapi dengan sertifikasi IPS5 yang berarti splash proof. Kalian aman pakai TWS ini untuk olahraga, terkena keringat, terkena cipratan air hujan, nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi fitur-fitur yang ditawarkan, fitur-fitur dukungan yang cukup lengkap menurut gue, dan juga fitur-fitur utama seperti low latency mode dan juga dukungan aplikasi sudah tersedia di sebuah TWS di range harga di bawah 200.000 ini. Jadi gue rasa fiturnya keren, tapi gimana kalau kita ngomongin dengan sound quality dari K20i ini? Seperti biasa ya, untuk sound quality itu sifatnya subjektif. Jadi apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Jadi ketika awal gue mendengarkan K20i ini dengan default equalizer-nya, hal yang utama gue rasakan ini suaranya anchor banget ya. Jadi memang karakternya tuh berasa banget V-shape-nya dengan treble yang tuningannya bright. Jadi kalau kalian suka dengan treble yang bright, ya gue rasa kalian cocok sih dengan default equalizer di Anker K20 ini maupun beberapa produk Anker yang lainnya. Surprisingly, untuk ketika gue keluarin di box pertama kali dengan default equalizer-nya, bassnya ini cenderung cukup oke, tapi masih dalam kategori sopan ya. Yang biasa Anker itu ngasih bass tuh biasanya lebih berbobot lagi ya, lebih full body, lebih bass head gitu, tapi di sini masuk ke kategori yang masih cukup nyaman dan aman lah untuk area bassnya. Kalau gue pribadi, gue lebih suka di custom equalizer-nya ya, karena dengan default equalizer seperti ini, untuk treble-nya buat selera gue akan berasa sedikit terlalu bright. Jadi untuk kenyamanan buat gue pribadi nggak berasa nyaman ya untuk pendengaran dalam jangka panjang. Treble-nya berasa agak tajam dengan vokal yang sisi balance-nya masih akan sedikit berasa, tapi untuk sisi vokalnya juga menurut selera gue terlalu tipis. Jadi memang tetap gue harus mengcustom equalizer sesuai dengan yang gue inginkan. Untuk custom equalizer gue sendiri, kurang lebih kalian bisa melihat ya di layar yang udah gue tampilkan, dan ketika gue mengcustom equalizer ini, suaranya bener-bener bisa memenuhi ekspektasi gue, atau bahkan bisa gue bilang lebih dari ekspektasi yang gue harapkan dari sebuah TWS half ear di bawah 200.000 seperti K20i ini. Jadi gue bisa mendapatkan treble yang cenderung masih berasa smoothnya, tapi berasa crispnya tuh nggak kurang ya. Jadi secara clarity-nya itu masih berasa oke, dengan sisi tajamnya itu jauh lebih berkurang dibandingkan default equalizer-nya. Jadi gue merasa treble ini masih nyaman gue pakai berjam-jam, dan gue suka dengan tuningan treble setelah di custom equalizer seperti ini. Kemudian untuk area vokalnya sendiri, gue bisa mendapatkan vokal yang lebih full body, yang lebih tebel, lebih enak buat selera gue pribadi, nggak berasa terlalu tipis seperti di default equalizer-nya. Dan juga vokalnya berasa lebih maju ya, lebih forward gitu. Jadi gue memang bisa mendapatkan lah vokal yang gue cari di TWS ini ya. Jadi enak menurut gue dari sisi vokalnya. Secara timbrenya juga gue ngerasa ini masih cenderung cukup netral, cukup natural. Sisi kolorasinya nggak terlalu berasa, even gue udah cukup ngeboost di area mid frekuensinya.
Untuk bassnya seperti yang udah gue mention di awal secara default equalizer, tumben-tumbennya Anchor ini ngasih bass yang lumayan sopan ya. Jadi gue memang akan sedikit menaikkan sisi bassnya supaya mendapatkan sisi fun dalam tanda kutip ya. Karena memang TWS Half Ear seperti ini biasanya tuh bassnya agak minim. Ketika gue naikin sisi bass tersebut, gue bisa merasakan bassnya ini cenderung besar dan fun untuk sebuah half ear TWS seperti ini ya. Jadi gue ngerasa bassnya enak, dan juga kalau ketika gue pakai buat lagu-lagu pop, lagu-lagu R&B, ini bassnya tuh masih cukup lah. Jadi gue nggak merasa harus menggunakan in-ear ya ketika gue mendengarkan TWS ini. Kalau buat selera gue sih, bass di sini di atas rata-rata TWS half ear yang pernah gue tes, apalagi untuk harga yang ditawarkan. Tapi kalau kalian bandingkan dengan in-ear, sekali lagi, bass di sini pastinya nggak bisa di-compare dengan bass yang ada di TWS in-ear. Jadi, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana mengenai K20i ini. Kalau buat gua, secara price to performance, TWS ini terbilang bagus. Jadi kalau kalian punya budget di bawah 200.000, kalian butuh half ear TWS yang kalian pakai tuh nyaman seharian, dan juga kalian bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Dan bonusnya, build quality di sini terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan. Kalian boleh banget mempertimbangkan K20i ini ya, karena secara price performance ini TWS yang akan gue rekomendasikan ke kalian kalau kalian punya budget di bawah 200.000, terutama kalian yang mencari TWS half ear seperti ini. Kalau ditanya kekurangannya, jujur sampai detik ini gue belum menemukan kekurangan yang berarti sih dari K20i ini, terutama untuk harga yang ditawarkan. Mungkin kesan pertama gue mendengarkan suaranya secara default equalizernya, gue nggak terlalu serak karena memang dia mempunyai tuningan yang terlalu berat untuk selera gue. Tapi setelah gue custom, gue berhasil bisa mengachieve suara sesuai dengan yang gue inginkan. Jadi dengan kata lain, ini TWS yang sangat gampang gue rekomendasikan ke kalian kalau memang kalian mencari half ear TWS di bawah 200.000 dengan sound quality yang proper setelah kalian mengcustom equalizernya. Itu aja paling yang bisa gue share mengenai Soundcore K20 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek ya, untuk link pembelian udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you buat nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.